Selamat datang kembali dalam pembelajaran MyApp Accounting untuk persiapan ujian kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga jenjang SMK. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari soal yang menyerupai atau kemungkinan besar akan kita keluarkan dalam pembelajaran uji kompetensi keahlian di kelas 12 ya. Nah, soal yang akan kita pelajari kali ini adalah ini ada soal latihan pra UKKM 2022. Nah, alokasi waktunya 210 menit. Penugasan perorangan, menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan metode AFREG ya. AFREG itu adalah metode persediaannya. Nah, ini adalah alat-alat komputer yang harus disiapkan. Nah, kemudian nanti ada soal itu dibagi 2 sesi. Sesi 1 adalah menyiapkan data setup awal perusahaan, alokasinya waktu 120 menit, itu dimulai dari create sampai dengan input nilai persediaan ya. Kemudian sesi 2 ini menginput transaksi, mencetak laporan dan sekaligus backup 90 menit. Nah, laporannya apa yang dicetak ada laporan laba rugi, laporan neraca atau keuangan, kemudian laporan arus kas ya. Nah, ini adalah soal yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu kasus dari PT Jaya Tama dengan alamat Jalan Ki Hajar Dewantara dan seterusnya. Oke, langsung saja. Kita akan menyelesaikan kasus ini di MyApp Accounting versi 18 yang edukasi. Kita buka ya. Nah, ketika sudah masuk di sini, nah maka kita harus memilih create atau open. Nah, ini harus kita paham. Kalau create berarti data ini memang baru pertama kali mau kita buat, sementara kalau open itu file sudah kita buat, nah, kita tinggal mau meneruskan lagi misalnya. Jadi karena ini kesempatan pertama, kita pilih create ya. Nah, kemudian ucapan selamat datang, welcome to the MyApp ya. Kita next saja. Nah, di sini ada berapa yang harus kita lengkapi? Kita lihat dari soal. Nah, karena di sini kebetulan filenya ada, saya sistem copy saja. Ketika kalian nanti mengerjakan tentunya eh, apa ya? Kalian hanya disiapkan kertas sehingga mau nggak mau ya harus diketik. Serial number dikosongkan, ABN kosong, kemudian lanjut ke address ya. Addressnya ini kita kopikan. Nah, kemudian nomor telepon. Ya, kebetulan ini nomor telepon dan faksimilnya berbeda ini. Di harus 2 kali pengkopian. Ini. Oke. Kemudian alamat email. Jaya mana? Jaya Utama ya. Jaya Utama @gmail.com. Oke. Nah, di sini ada yang perlu kita ingat. Ketika menuliskan company name, memang namanya PT Jaya Tama. Sudah sesuai dengan soal. Tetapi, supaya nanti ketika pencetakan laporan, kemudian laporan itu akan dikumpul, maka asesor atau pemeriksanya mudah mengenali itu punya siapa, maka di dalam sini wajib kita tambahkan nama masing-masing. Nah, dalam kesempatan ini misalnya saya beri nama Abzam. Saya beri nama Abzam Rismawan ya. Nah, coba kita next. Nah, ini tadi sudah ya. Jadi PT Jaya Tama nah, sesuai dengan soalnya tadi ya, PT Jaya Tama, tapi ditambahkan dalam kurung nama masing-masing supaya nanti tim pemeriksanya atau asesornya mudah. Oh, ini kerjaannya siapa gitu ya. Jangan sampai lupa. Kemudian next. Nah, di sini akan kita isikan berkaitan dengan tahun transaksi. Nah, untuk tahun transaksi, ini kita lihat saja di neraca saldo jika ada, ini bisa kita identifikasi sebenarnya. Nah, daftar saldonya per 30 November 2021. Berarti tahunnya 2021. Atau yang lebih mudah lagi, kalau ragu ya kalian langsung ke bukti transaksi. Nah, tahun 2021, 2021, ya, 2021. Nah, berarti tahun transaksinya adalah 2021.
Nah, kemudian last month of financial year adalah bulan terakhir dalam periode tahun transaksi ini. Nah, ini bisa kita lihat dari kebijakan akuntansi. Nah, kita naikkan ke atas ya, lihat soal. Nah, di kebijakan akuntansi ini dijelaskan periode akuntansi tahunan 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dibagi dalam 12 periode bulanan. Jadi periodenya ada 12 bulan, dibuka atau dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berarti bulan terakhir dalam tahun periode ini adalah Desember. Nah, maka ini kita pilih dengan Desember. Nah, mudah ya. Mengenalinya cukup dilihat dalam periode akuntansinya. 1 Januari sampai dengan 31 Desember berarti terakhirnya atau bulan terakhir dalam periode ini. Nah, berarti Desember. Kemudian conversion month atau bulan transaksi, ini kita analisis dari transaksinya. Sebenarnya bisa juga kita analisis dari neraca saldo ini, udah bisa juga. Kalau neraca saldonya November, otomatis kita mau mengerjakan Desember. Tapi kalau ragu ya langsung transaksi. Nah, tanggalnya bulan 12. 12. Sekali lagi 12. Berarti bulan transaksinya adalah Desember. Karena bulan 12 itu adalah Desember. Nah, kemudian number of accounting periode. Ini banyak periode, tadi sudah dijelaskan di kebijakan akuntansi di atas ya sebenarnya. Nih, kebijakan akuntansinya adalah dibagi dalam 12 periode bulanan. 12. Nah, bahasa Inggrisnya 12 adalah 12. Kalau 13 13 ya. Berarti kita pilih 12. Oke, kalau sudah kita next. Ingat, ini tidak boleh salah. Apabila kalian salah menginputkan ini, otomatis fatal karena nanti tidak bisa kita lanjutkan untuk mengisi transaksi. Jadi pastikan betul ini ya. Kemudian kalau sudah merasa yakin silahkan pilih next. Ini hanya penjelasan dari yang kita isi tadi. Udah yakin ya next saja. Nah, di sini build your account list. Ketika akan menyusun daftar akun, nah kita sarankan pilih yang di tengah saja. Nah, yang I would like to import. Nah, kalau pilih yang ini tuh ada kemudahannya. Kemudahannya apa? Pertama, ketika kita nanti mau membuat nama akun dengan sesuai dengan soal, itu lebih mudah karena tidak banyak daftar akun yang terbawa dari aplikasi. Kemudian kalau kita mau import data pun juga bisa. Jadi kita pilih sarankan di tengah ya. Jangan yang di atas atau di bawah. Kemudian kita next. Nah, kemudian create your company file. Nah, file ini akan dibuat atau disimpan di folder mana. Nah, ini kalau misalnya nanti tidak kita tukar, ya, kalau tidak kita tukar, maka file ini akan tersimpan di hard disk C dalam komputer atau laptop yang kita pakai. Dalam folder Mayop 18ED, nama filenya PT Jayatama, Abzam Rismawan untuk nama peserta ujian. Nah, saran saya adalah kalian ceng atau tukar ya. Kita tukar supaya nanti ketika kita mencari file yang kita buat itu lebih mudah. Karena terkadang asesor itu meminta juga filenya disimpan di folder A gitu ya. Nah, dalam hal ini kita ceng, kita siapkan folder di hard disk D. Nama filenya adalah UKK 2022 ya. Kita taruh saja di UKK 2022. Open. Nah, ini tersimpan file name-nya adalah PT Jayatama Abzam Rismawan. Save as tipe-nya Mayop Data. Tersimpan di UKK 2022. Kita save ya. Nah, setelah kita ceng, maka dia tersimpan di disk D. Folder UKK 2022. Ini nama filenya. Ya. Kalau sudah kita next. Nah, congratulations, file kita sudah tersusun di aplikasi ini. Nah, tinggal kita pilih saja comment center. Oke, kita perbesar layarnya. Nah, ini kita rapikan ya, supaya nanti lebih mudah dengan lihat soal. Nah, bagi dua layarnya. Biar nanti kita bisa sambil lihat soal. Oke, nah di sini file kita sudah tersusun. Langkah selanjutnya apa yang akan kita kerjakan adalah memasukkan nama-nama akun dari soal. Nah, ini ada daftar nama akun yang kita butuhkan untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Mayop Accounting sesuai dengan soal yang ada. Ya. Nama-nama ini yang harus kita masukkan. Nah, cara memasukkannya gimana? Kita masuk di menu account, kemudian account list.
Nah, ini adalah bawaan aplikasi ya. Nama akun ini bawaan aplikasi. Kita fokus saja, biarkan saja ini. Nah, kita langsung ke aset, pilih aset. Nah, di aset ini di soal ini ya. Aset, ada current asset, ada cash in bank, nah, dan seterusnya. Kemudian ada visit asset dan seterusnya. Nah, sampai 12402 ini masih kategori aset. Nah, ini adalah daftar aset yang bawaan aplikasi. Nah, biarkan aja, kita fokus ini dulu. Kelompok aset dari 10.000 ini sampai 12402 ini kita masukkan ke menu bagian aset. Caranya bagaimana? Caranya kita pilih new. Nah, ingat ya, kalau asetnya kan sudah ada nih. Ini aset sudah ada. Berarti kita tinggal nambahkan current aset. Nah, ingat, kalau aset yang hitam seperti ini menandakan akun header. Nah, berarti nanti milihnya header. Kalau yang biasa seperti ini, tidak lebih tebal, berarti akun detail. Ya. Nah, kita pilih new. Nah, karena kita memasukkan current asset, maka kita pilih header. Karena dia header ya. Nah, nomor akunnya 1103 kali ya. 1103 kali. Nah, dan enter. Nah, baru tulis nama akunnya. Ya. Current asset. Nah, kemudian oke. Nah, maka dia sudah masuk. Nah, langkah selanjutnya apa? Masih ada lagi cash in bank dan seterusnya. Berarti caranya apa? Caranya juga sama. Tinggal new. Nah, karena ini bukan kelompok header, maka kita pilihnya detail. Nah, ingat, cash in bank itu akun tipenya adalah bank. Nah, ini kita ganti bank. Ya. Minta inputkan cash in banknya 11 101 ya, sorry. 101. Oke, enter. Baru kita tuliskan cash in bank. Nah, sudah. Ya, tinggal oke. Nah, udah masuk ya. Ya, udah masuk. Nah, tinggal new lagi. Untuk yang kedua, petty cash. Petty cash itu juga sama dengan cash in bank. Akun tipenya adalah bank. Masih sama kelompok detail ya. 11102. Enter. Nah, baru masukkan datanya. Petty cash. Nah, oke. Seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Ada account receivable. Kita pilih new. Masih detail. Account receivable ini akun tipenya adalah account receivable. Jangan lupa. Ya. Ini kita masukkan nomor akunnya 11201. Tekan enter. Kemudian nama akunnya adalah account receivable. Kita masukkan nama akunnya. Nah, oke. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, caranya seperti itu untuk memasukkan kelompok aset. Ini untuk yang lain nanti saya contohkan satu lagi. Saya tidak akan mencontohkan semuanya ya. Saya nanti akan gunakan sistem import data saja. Nah, selanjutnya ini mungkin yang berbeda. Ini kita masukkan selanjutnya adalah 11202. Nah, jadi mulai 11202 sampai 11402 ini akun tipenya nanti kalian bikin saja order current asset. Karena untuk cash in bank, petty cash itu adalah bank, account receivable. Sementara selanjutnya bikin saja dengan akun TP order current asset. Ya, saya contohkan satu lagi. Ini kan current asset ya, maka ini masuk order current asset saja. Nomor akunnya 11202. Nama akunnya allowance for the full
debt ya. Nah, jadi besok kalian harus cepat intinya ini ya. Nah, ini udah masuk. Berarti nanti yang lain juga sama ya. Nah, oke. Selanjutnya saya lewatkan untuk order sampai private caranya sama ya. Model tipenya juga sama, order current asset. Saya lanjut aja di fixed asset ya. Nah, untuk selanjutnya fixed asset ini kan kelompok header. Berarti ini kita pilihnya header. Nah, header tinggal tulis nomor akunnya berapa? 1200 ya. Enter. Nah, kita tuliskan fixed asset. Kemudian oke. Okay. Nah, kan udah masuk ya. Udah masuk. Nah, tinggal tuliskan bawahnya. Land dan seterusnya. Caranya saya contohkan satu atau dua saja ya. New. Nah, ini akun tipenya modelnya sudah detail ya, karena tidak header lagi. Nah, di sini akun tipenya tetap sama, fixed asset. Jadi semua kelompok fixed asset ini akun tipenya adalah fixed asset. Nah, saya tuliskan 12101. Enter untuk kelompok akun land ya. Nah, oke. Udah masuk. Kita contohkan satu lagi, building at cost. Pilih new lagi boleh. Akun tipenya adalah fixed asset, kelompok detail juga. 12201 ya. Enter. Kemudian kita masukkan building at cost ya. Oke. Sebenarnya kalau mau new langsung untuk yang lain tidak apa-apa ya. Tapi kalau mau oke baru new lagi juga boleh. Nah, ini untuk kelompok aset ya. Nah, untuk nanti account depreciation building sampai dengan account depreciation vehicle caranya sama, akun tipenya juga vehicle. Akun tipenya juga fixed asset ya. Lanjut ke liability. Nah, di kelompok liability ini yang ini kan sudah ada nih. Liability sudah ada. Tinggal kita tambahkan current liabilities. Nah, current liabilities ini kelompok header. Berarti tinggal kita pilih new, kemudian header. Nah, masukkan nomor akunnya. 2103 kali ya. Enter. Nah, kemudian kita tuliskan current liabilities. Nah, dan oke. Nah, udah masuk ya. Nah, yang dua ini abaikan saja. Nanti bisa kita hapus. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan yang bawah ini. Account payable ya. Kita pilih new. Kelompok detail. Account payable ini tipe akunnya adalah account payable. Masukkan nomor akunnya. 21201. Sudah. Masukkan account payable ya. Nah, accounts payable. S-nya kurang ya. Ini karena masih menyontohkan, jadi kita pelan-pelan. Nah, kalau kalian ini mengerjakannya harus cepat ya, karena memakan waktu. Nah, kemudian selanjutnya untuk accurate expense dan sebagainya, ini nanti akun tipenya adalah other current liability. Sesuai ini ya. Kalau akun payable khusus, dia harus akun payable. Saya contohkan satu lagi. Nah, detail. Ini saya pilih other current liability. Sesuai urutannya ya. Nomor akunnya 21202. Enter. Kemudian saya tuliskan accrued payable. Nah, kemudian oke. Nah, ya. Kemudian yang lain dividen, value, income, nanti pilih saja akun tipenya other current liability ya. Saya contohkan ini dulu. Kalian tetap buat semuanya. Langkah selanjutnya untuk liability ini ada kelompok long term liability. Ya, ini header. Maka kita pilih new, kita pilih header. Nah, kita masukkan nomor akunnya. Enter. Kita pilih long term liability.
liabilities ya. Tis. Oke. Nah, masuk ya. Liabilities. Liabilities atau liabilities ya? Nah, ini di sini liabilities. Ada perbedaan dikit ya, nggak apa-apa. Jadi bisa kita atur, kita sesuaikan. Yes, di liabilities. Liabilities, oh namanya yang di sini yang salah di soalnya. Karena umumnya adalah liabilities. Kita perbaiki aja yang di sini. Oke. Selanjutnya isi di dalam hanya bank loan, berarti tinggal satu aja, tinggal new. Nah, di sini kita pilih tipenya juga long term liability, ya. Masukkan 101, enter, bank loan. Oke, nah kita masuk ya. Nah, kekurangan dari current liability, cara masuknya sama seperti yang sudah saya contohkan tadi. Kemudian masuk di equity. Nah, equity ini nomor akunnya sudah ada, equity. Oke, biarkan saja. Kemudian di sini ada 3 bawaan aplikasi, abaikan saja. Tinggal kita masukkan ini. Common stock, retained earning, dan seterusnya. Ini semuanya menggunakan tipe equity. Jadi kalau kelompok equity itu semuanya juga equity. Nah, coba contohkan. Pilih new. Ini bukan header, maka pilih detail. Common stock ya, 3.11.01. Enter. Common stock. Kita boleh oke atau new boleh juga. Nah, udah masuk ya. Kemudian return earning. Oh, kebetulan return earning di sini sudah ada. Di soal ini return earning ada, di sini ada return earning. Jadi nggak perlu kita buat lagi. Ini tinggal edit saja, sesuaikan nomor akun. Nah, kita pilih ini return earning. Nomor akunnya adalah 32101. Yang ini kita ganti ya. 32. Oh, 3 aja udah ada. 2101. Nah, return earning sudah masuk 1. Kan udah, tinggal masukin aja. Nah, kemudian dividen. Dividen belum ada. Kalau dividen belum ada berarti tetap kita buat ya. Ini karena sedikit saya contohkan sekalian. Kita masuk new lagi. 32102. Enter. Nah, nama akunnya adalah dividen. Dividen. Oke. Kurang apa lagi? Income summary. Di soal belum ada ya. Di sini belum ada. Maka tambahkan aja. New lagi. 38001. Enter. Kita tuliskan income summary. Nah, oke. Nah, satu lagi ternyata historical balancing. Di soal sudah ada. Di soal aplikasi, maksudnya di aplikasi udah muncul sendiri bawaan aplikasi ini. Soal kita juga ada. Nah, nomor akunnya 399. Di sini pakai 0. Tinggal perbaiki aja. Ini nggak usah buat lagi ya. 0 kita ganti 9. Nah, udah sama nih. Common stock, return earning udah masuk, dividen, income summary, historical balance udah ada. Tinggal ada ini satu. Tidak apa-apa, nanti perlakuannya nanti ya. Nah, selanjutnya berarti equity selesai. Masuk di income. Nah, income, nah ini masih kosong. Tinggal kita masukkan ini. Sales of merchandise, sales discount, dan seterusnya. Nah, caranya, karena ini bukan akun detail, karena warnanya biasa aja, nggak hitam pekat ya. Maka tinggal pilih new, kemudian detail account. Nah, kemudian tinggal masukkan 41101. Enter. Nah, kita tulis sales of merchandise ya. Merchandise. Nah, tipenya semua di income nih income. Ya. Kemudian sales diskon juga sama. Detail. Nah, tinggal masukkan. Sales diskon. Oke.
Ini udah masuk. Nah, salah satu service income caranya sama. Silakan lanjutkan nanti di posisi income ya. Oke. Selanjutnya cost of sale. Nah, kita pindah cost of sale. Nah, ini sudah ada nih cost of sale-nya. Nomornya sama. Tinggal masukkan angkanya aja nih. Nah, berarti pilih new, detail. Nah, masukkan cost of goods sold. 5, 11, 01. Enter. Ya, masukkan ya. Cost of goods sold. Nah, istilahnya harga pokok penjualan ini ya. Sold. Oke. Nah, di bawahnya ada purchase discount. Ya sama caranya. Tinggal new. Masukkan nomor akunnya 11. 02. Enter. Masukkan nama akunnya. Purchase discount. Oke. Nah. Oke ya. Ini mudah. Di akun tipe-nya semuanya sudah cost of sale. Kalau untuk di cost of sales ya. Kemudian untuk expand. Nah, tinggal pindah kita ke expand. Nah, di expand ini ada dua bawaan aplikasi, abaikan saja. Karena ini bawaan aplikasi ya, kita harus menyesuaikan dengan ini yang masuk. Nah, meskipun ada yang sama nih. Work and salary, ini work and salary expand. Nah, beda-beda dikit, nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau mau kalian pakai yang ini, boleh. Ya, kalau mau pakai yang ini, boleh. Tinggal kita edit saja namanya. Biar nggak repot nanti juga boleh. Ini karena ada bawaan aplikasi. Work and salary. Di sini work and salary expand adalah beban gaji karyawan. Nah, kita ganti juga di sini. Work and salary beban gaji. Nah, ini sama. Ini sama-sama beban gaji, tapi ini bawaan aplikasi. Ini yang disoal. Berarti ini kita rename saja ya. Ganti nomor akunnya. 611 01. Work and salary expand. Tinggal nambahin. Lebih hemat waktu ya. Oke. Nah, satu lagi yang bawaan aplikasi adalah other employer expense. Other employer expense ini adalah beban lain-lain. Di sini beban lain-lain ada nggak ini? Ada nggak? Nggak ada ya. Di sini beban lain-lain itu nanti dia dimasukkan dalam menu other expense. Tapi di kelompok sini nanti other expense. Nah, jadi beban lain-lain di sini nggak ada. Di kelompok expense tuh nggak ada beban lain-lain. Nah, sementara ini ada akun bawaan aplikasi. Nah, supaya akun other employer expense ini bisa digantikan yang lain atau biar dia hilang, ini kita isikan aja dengan akun yang ada di soal sini ya. Nah, ini bisa kita pilih aja yang kedua ya. 61102, nggak apa-apa ini. Kita pilih 61102. Nama akunnya adalah uncollectible account. Collectible account. Oke. Nah, sudah dua akun yang sama dengan soal kita. Nah, selanjutnya berarti kalian tinggal nambahin aja. Tinggal new 616-nya udah ada ya. 1103. Nah, enter. Tulis advertising expand. Expand. Oke. Nah, seperti itu ya. Sudah 3. Kalian tinggal lanjutin aja sampai 61111. Electricity, telepon, and water. Oke. Kemudian kita masuk ke order income. Nah, order income ini sudah ada. Order income 8.000, 80.000 maksudnya. Nah, tinggal ini dua ini kita masukkan. Caranya sama. New. Dia bukan akun header, maka detail. Order income tipenya udah pas ya. Nggak usah kita pikir lagi itu. 8, 11, 11, 01. Enter. Interest revenue. Oke. Revenue. Oke. Nah, udah masuk interest revenue-nya. Ini tadi R-nya tidak huruf kapital ya. Saya ganti aja. Karena kerapian ini penting di laporan kita nanti. Kalau nulisnya acak-acakan formatnya, nanti nggak rapi.
Kemudian ada order revenue. New lagi aja. 8199. Nah, enter. Order revenue. Kita patokannya soal. Soalnya seperti itu ya kita ikutin masukkan ya. Nah. Oke. Udah sama soalnya. Selanjutnya order expand. Nah, tinggal kita geser ke sini. Order expand. Nah. Ini tinggal masukkan. Kita pilih new. Order expand. Nomor akun tinggal masukkan. 91001. Enter. Bank share. Nah. Oke, selanjutnya juga sama, interest expense tinggal new plus 01 interest expense. Oke, interest expense udah masuk. Nah, yang terakhir tambahkan 9199 ya. Nah, enter order expense. Oke. Maaf ya, lagi kurang sehat ini. Nah, berarti nama-nama akun ini sudah kita masukkan. Cara memasukkannya sudah. Nah, kalau sudah tinggal close. Nah, mau cek lagi di sini kondisi all account. Nah, di data saya ini belum begitu lengkap karena saya lewatkan tadi beberapa yang panjang. Nah, karena beberapa saya lewatkan, nah tentunya tidak sesuai dengan yang kalian akan buat nanti karena saya minta buatnya semuanya. Sudah saya jelaskan di awal tadi. Karena saya nanti biar mempersingkat waktu saya mau import data. Nah, tapi kalian tidak perlu import data karena kalian sudah inputkan manual ya. Saya import data dulu. Kalau mau import data caranya di sini. Import data, account, bukan information. Ini tukar menjadi update. Continue. Saya cari dulu. Saya taruh di mana kemarin untuk import datanya ya. Cari dulu ya. Saya agak lupa taruh di mana kemarin. KK 2022. Tidak ada di sini. Saya taruh di oke. Nah, mungkin di sini kita lihat. Oh ini akun import PT Jaya Tama. Sudah saya buat sebelumnya ya. Proses membuatnya ini adalah di Microsoft Excel, kemudian dirubah formatnya menjadi TXT tab delimited. Oke, saya match all, import. Oke, now record skip. Oke. Nah, di sini adalah akun yang sudah kita butuhkan, nggak masuk semua. Nah, ya. Nih, untuk aset. Nih. Current aset. Nah, ini current aset. Cash in bank. Nah, udah masuk. Private fed. Nah, udah masuk. Private asset. Nah, udah masuk ya. Liability. Equity. Udah masuk. Income. Udah masuk. Cost of sale. Udah masuk. Expense. Sudah masuk. Nah, ini udah masuk semua. Other income. Tinggal pindah. Nah, udah. Oke. Nah, ini ya. Ini sudah masuk. Nah, jadi akun ini sudah kita masukkan semua. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya cek di all account nih. Udah sama ya. Tapi di sini masih ada akun-akun yang bawaan aplikasi tadi belum hilang. Nih. Ini kan nggak ada di soal kita. Karena kita langsung turun ke current asset. Ya. Nah, jadi aset ini langsung turun. Ini kan bawaan aplikasi nih. Nah, ini kita aturnya di sini. Supaya dia bisa dihilangkan. Setup link account. Jadi langkah selanjutnya setelah menyusun nama akun itu adalah setup link account. Yang pertama, account and banking account. Klik. Yang diganti hanya yang di bawahnya. Ya, ingat yang diganti hanya undeposit fund. Hanya ini saja, fokus ini saja. Ini kita ganti menjadi cash in bank. Supaya nanti undeposit bisa dihapus. Karena di soal ini nggak ada akun undeposit.
account. Jangan lupa yes. Kita tukar ya. Lanjut lagi, setup link account lagi yang kedua, sales account. Akun untuk mencatat piutang. Dalam soal kita, piutang itu dicatat dalam akun apa? Piutang dagang maksudnya ya. Ini akun receivable. Maka kita ganti ini menjadi akun receivable. Nah, menerima uang dari pelunasan piutang dicatat di mana? Ketika menerima uang tentunya sumber pencatatannya hanya ada di cash in bank. Di uang masuk keluar yang sifatnya besar itu di cash in bank. Nah, kalau petty cash di mana? Petty cash khusus untuk pengeluaran nanti yang di dokumen transaksi ada voucher cash kecil. Ada tulisan voucher cash kecil. Jadi ini dua ini ya, jangan lupa. Mencatat piutang dagang dicatat di akun receivable, piutang dagang. Menerima pelunasan piutang dicatat dalam cash in bank. Jadi uang diterima di cash in bank. Nah, kemudian I share freak on sale. Ini adalah pendapatan angkut dari segi penjualan. Nah, di sini nggak ada. Kita sudah cek di sini income, pendapatan angkut dari penjualan nggak ada. Ya. Di other income juga nggak ada. Nah, berarti kan nggak ada di menu ini. Nggak perlu kita isi. Ini juga nggak ada. I give discount for early payment. Ada nggak memberikan yang namanya sales diskon dalam soal ini? Oh ada. Ini ada sales diskon. Lihat di income. Nah, karena ada maka ini kita checklist. Kita cari akun sales diskon. Akun 4. Ini kita pilih sales diskon. Nah, oke saja. Nah, ini adalah assess share for late payment. Ada pendapatan denda dari piutang yang customer yang telat bayar piutang. Di sini nggak ada. Kita bisa cek di sini. Income, pendapatan denda, tidak ada. Di other income, pendapatan denda juga tidak ada. Ya, tidak ada disampaikan di sini. Nah, maka karena tidak ada, nggak perlu kita isi. Cukup ini saja ya. Lanjut yang ketiga, purchase account. Nah, tracking payable maksudnya ini adalah utang dagang kita dicatat dalam akun apa? Nah, utang dagang di sini dicatat dalam akun payable. Nah, berarti ini kita ganti. Utang dagang itu nama akun dalam soal kita adalah akun payable. Ini kita ganti akun payable. Account. Nah, untuk membayar utang kepada supplier kita itu diambilkan dari uang yang disimpan di mana? Di cash in bank. Maka ini kita ganti cash in bank. Selanjutnya, ini diabaikan saja. Yang kedua, I pay freak on purchase. Ada nggak biaya transportasi pembelian? Kita cek di sini. Nggak ada ya sepertinya. Tidak ada di harga pokok penjualan. Dan transportasi pembelian tidak ada. Nah, maka tidak perlu diisi. Take deposit ini abaikan. I take discount for early payment. Ini dicek dulu. Ada nggak diskon pembelian? Ada pemberian purchase diskon nggak? Nah, di sini ada purchase diskon, potongan pembelian. Nah, berarti ini harus kita checklist. Kita cari akun purchase diskon di 5 ya. Ini diskon. Nah, kemudian I pay share for late payment. Ada nggak kita membayar denda keterlambatan membayar utang kepada supplier? Nah, dilihat di expense, nggak ada. Di other expense tidak ada. Berarti cukup ini saja. Kemudian terakhir, payroll account. Nah, di sini ketika masuk kan kosong nih. Nah, ini isi saja dengan cash in bank. Nah, check account tukar menjadi cash in bank. Karena di soal kita nggak ada akun check account. Supaya bisa dihapus, maka ini ganti cash in bank. Nah, untuk posisi electronic clearing account, ini di soal memang nggak ada. Di soal kita ini nggak ada. Tapi biarkan saja. Ini nggak boleh dihapus. Untuk electronic clearing account, meskipun di soal kita nggak ada, tetap biarkan saja. Jangan diganti ya. Nah, yang lain, nah ini ada payroll accrual payable yang paling bawah. Payroll accrual payable di soal kita ini juga nggak ada. Nah, supaya nanti bisa dihapus. Nah, ini kita ganti saja menjadi account payable. Ya. Jadi supaya nggak ribet, payable kan hutang. Samakan aja diisi dengan account payable nggak apa-apa. Yang penting nanti payroll kan bisa dihapus.
Masukkan. Nah, kalau sudah oke. Nah, kembali lagi ke posisi kita aset. Nah, kita samakan di sini. Nah, ini ya. Untuk aset. Ini berarti kan harusnya dimulai aset terus current aset. Ini berarti nggak ada ya. Nah, ini kita hapus karena sudah tidak ada tanda cek. Hapus, klik anak panah, klik kanan, delete. Juga sama bawahnya. Nah, kecuali electronic clearing account. Ini kan sudah disampaikan tadi bahwasanya electronic clearing account memang tidak ada di soal kita, tapi tetap biarkan saja. Jadi kita lompat aset, elektronik, baru current asset. Nah, ini sama ya, dan facet asset. Nah, ini kalau mau dirapikan, klik ini, pilih up. Nah, kalau mau dirapikan lagi, pilih ini, pilih up. Nah, udah rapi ya. Cuman beda satu aja. Ini kalau di soal tidak ada, kalau di aplikasi kita masih ada. Nggak apa-apa ya. Liability, kita turunkan liability. Liability 2 di atas ini nggak ada. Karena trade creditor, payroll nggak ada. Ini kita hapus. Nah, ini udah current liability, namanya udah sama ya. Udah cantik, ini tinggal di up aja. Oke. Kemudian equity, kita masuk equity. Nah, equity udah sama juga. Common stock, return earning, dividend, income summary, historical balancing. Nah, bedanya hanya ini aja. Di sini masih ada current year earning. Ya, bedanya di sini hanya ada current year earning. Sementara di soal kan nggak ada. Nah, di sini bisa kita sisipkan boleh supaya dia turun ke bawah saja boleh. Di atasnya di bawahnya income summary ya. Kita bikin aja 38002 ya. Kita sambung aja supaya dia pindah ke bawah. Nah, nggak diganti ya nggak apa-apa, tapi kalau mau diganti supaya dia di bawah, kita bikin aja sambungan dari income summary. 3800. Nah, jangan lupa year-nya dibuang saja sehingga menjadi laba berjalan. Nah, common stock, return earning, dividend, income summary, current earning, historical balance. Tidak apa-apa ya, nyelip satu. Nah, karena ini memang nggak bisa dihapus ya, boleh dihapus. Sebenarnya kalaupun mau dihapus ya nggak apa-apa, tapi kita fokus nggak usah dihapus, biarin aja ya. Nah, kemudian income, ini income sudah sama ya, income sudah sama, cost of sale sudah sama ya, expense sudah sama, other income itu sudah sama, other expense udah sama semua ya. Yang agak mengganjal cuma satu tadi di kelompok aset ada elektronik, di sini nggak ada. Itu memang mutlak nggak boleh diapa-apain ya, tetap harus ada. Kemudian di equity, kalau di equity kan mulai common stock sampai historical balancing, tapi di sini masih ada tambahan current earning. Tapi sebenarnya kalau mau kita hilangkan juga masih bisa. Nah, ini kita ganti saja dengan income summary. Boleh, kalau mau disamakan ya, boleh income summary. Ini kita ganti, berarti income summary kita hapus dulu ya. Ini 3801 ya. 8001 kita ganti menjadi income summary. Kadang-kadang untuk mengerjakan kalau nggak sama dengan soal gitu rasanya kurang gitu ya. Income summary. Nah, stock, return earning, dividend, income summary. Ini. Nah. Sudah ya. Income summary tadi juga di sini ada ya. Oke. Tidak ada masalah, sudah cukup. Sudah sama dengan soal ya. Oke, jadi tinggal kecepatan aja kalian nanti ketika menginputkan nama-nama akun ini.
Baik, untuk tahapan ini kita selesaikan dulu dalam penyusunan daftar akun ya. Kita lanjutkan dalam kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih.